Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Ibu. Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya, karena meskipun di kondisi pandemi seperti ini, kita juga harus tetap semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita kalian ya. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas mengenai mujmal dan mubayyan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengisi presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Kinanti Dianing Pramudia Wahdani. Hadir, Ibu. Selanjutnya Inas Mabtuhatul Khairiyah. Hadir, Ibu. Oke, semuanya masuk. Nah, nanti kita akan bermain tentang mystery box, tetapi sebelum kita bermain, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang mujmal dan mubayyan ya. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan mengenai mujmal dan mubayyan. Jadi mujmal dan mubayyan ini merupakan salah satu cabang ilmu dari usul fikih. Nah, jadi apa sih mujmal dan mubayyan itu? Nah, mujmal ini secara bahasa itu artinya samar-samar atau beragam atau majmuk. Sedangkan secara istilah adalah lafaz yang maknanya tergantung pada lainnya, baik dalam bentuk menentukan salah satu maknanya ataupun menjelaskan tentang tata caranya atau tentang ukurannya. Nah, contoh lafaz mujmal itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah lafaz yang memerlukan lainnya untuk menentukan maknanya. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, dalam kata al-quru ini, dalam ayat tersebut bisa berarti suci, bisa juga berarti haid. Nah, sehingga menentukan maknanya membutuhkan dalil lain karena al-quru itu masih samar-samar atau masih bingung antara artinya suci atau haid, maka ayat tersebut membutuhkan dalil yang lain untuk menjelaskan apakah artinya itu suci atau haid, seperti itu. Nah, yang kedua, lafaz yang membutuhkan lainnya dalam menjelaskan tata caranya. Seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 56, waqimis shalah. Nah, dalam waqimis shalah ini artinya kan mendirikan sholat, tetapi tidak dijelaskan mengenai tata cara mengerjakan sholat tersebut. Nah, akhirnya dalam dalil ini itu membutuhkan dalil yang lain juga untuk menjelaskan bagaimana tata cara dari sholat tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah lafaz yang membutuhkan lainnya untuk menjelaskan ukurannya, seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 56, wa atuz zakah. Kata menunaikan zakat masih mujmal karena tidak diketahui ukurannya. Wa atuz zakah itu kan artinya dan tunaikanlah zakat. Di situ tidak dijelaskan mengenai berapa takarannya seorang muslim harus mengerjakan zakat, berapa ukuran zakat tersebut, seperti itu. Akhirnya membutuhkan dalil lain untuk mengetahui takaran atau ukuran dari zakat tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mubayyan. Nah, mubayyan ini secara bahasa adalah yang ditambahkan atau yang dijelaskan. Sedangkan secara istilah, lafaz yang jelas maknanya dengan sendirinya atau dengan lafaz lainnya. Lalu yang ketiga adalah macam-macam bayan. Macam-macam bayan sendiri ini ada 7. Yang pertama adalah penjelasan dengan perkataan, penjelasan dengan mafhum perkataan, penjelasan dengan perbuatan, penjelasan dengan ikrar atau pengakuan, penjelasan dengan isyarat, penjelasan dengan tulisan, penjelasan dengan qiyas. Nah, yang pertama adalah penjelasan dengan perkataan. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, itu dikatakan bahwa ayat tersebut merupakan bayan atau penjelasan terhadap rangkaian kalimat sebelumnya mengenai kewajiban mengganti kurban atau menyembelih binatang bagi orang-orang yang tidak menemukan bagian
binatang sembelih atau tidak mampu. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dengan mafhum perkataan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan bahwa larangan berkata kasar atau larangan berkata kepada orang tua. Nah, mafhum dari ayat tersebut adalah kita tidak boleh menyakiti orang tua. Artinya bahwa kita mengatakan saja tidak boleh, apalagi menyakitinya atau memukulnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penjelasan dengan perbuatan. Nah, penjelasan dengan perbuatan ini contohnya ketika Rasulullah SAW menjelaskan perintah mendirikan sholat seperti dalil tadi, wa aqimis sholah, itu kan, dan dirikanlah sholat. Itu kan belum ada penjelasan mengenai tata caranya. Nah, akhirnya Rasulullah mencontohkan sholat di depan kaum muslimin sehingga kaum muslimin tahu bagaimana cara sholat dengan baik dan benar, seperti itu. Lalu yang keempat adalah penjelasan dengan ikrar atau pengakuan. Ini ketika Rasulullah melihat Qais melakukan sholat sunnah 2 rakaat ketika sehabis sholat subuh, lalu Rasulullah bertanya kepada Qais dan Qais menjawab bahwa dia sedang melaksanakan sholat sunnah fajar. Nah, karena Rasulullah tidak melarangnya, maka ini menunjukkan bahwa sholat sunnah sesudah subuh itu dibolehkan atau tidak dilarang. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dengan isyarat. Penjelasan dengan isyarat ini ketika Rasulullah mengisyaratkan bahwa dalam 1 bulan itu terdapat 30 hari, yaitu beliau mengisyaratkan dengan mengangkat ke 10 jarinya selama 3 kali kayak gini. Lalu itu mengisyaratkan bahwa dalam 1 bulan terdapat 30 hari. Nah, yang kedua beliau mengisyaratkan bahwa mengangkat 10 jarinya. Lalu yang ketiga beliau membenamkan ibu jarinya, mengisyaratkan bahwa dalam 1 bulan itu nggak cuma 30 hari aja, tapi juga ada 29 hari seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dengan tulisan. Ini contohnya ketika Rasulullah menyuruh juru tulisan beliau menuliskan hukum-hukum mengenai pembagian harta warisan dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai kias. Penjelasan dengan kias ini ketika Rasulullah SAW menjawab seorang penanya melakukan haji untuk ibunya yang sudah meninggal. Rasulullah bertanya, bagaimana kalau ibumu punya hutang, apa kamu bisa membayarnya? Nah, hadis tersebut mengiaskan bahwa mengganti haji orang tua dengan membayar hutangnya, seperti itu. Nah, Ibu sudah menjelaskan mengenai materi mujmal dan mubayyan. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang belum dipahami mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Belum ada. mungkin Ibu kira tidak ada karena mungkin udah paham semua ya. Langsung saja kita langsung masuk ke games. Ibu punya games mystery box, dimana Ibu punya box ini, nanti kalian mengambil sesuatu yang ada di box ini. Nah, box ini berisi pertanyaan, lalu nanti kalian mengambil pertanyaan tersebut dan menjawabnya. Jika jawaban benar, nanti Ibu akan mengasih kalian poin plus, tapi jika jawabannya salah, maka Ibu akan mengasih punishment berupa menghafalkan surat pendek yang Ibu pilih. Nah, monggo dari Kinanti ngambil dulu. Dari Inas. Nah, selanjutnya nanti dibacakan pertanyaannya lalu dijawab langsung ya. Mulai dari Kinanti. Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang mujmal? Mujmal artinya samar-samar atau masih membutuhkan dalil lain untuk menjelaskannya. Contohnya wa aqimus shalah, yang artinya dan dirikanlah sholat. Dalam dalil itu hanya menjelaskan perintah sholat tapi tidak menjelaskan tata cara sholat. Ya,
sekali, kita beri aplaus. Ibu tulis dulu ya untuk nilai tambahannya. Selanjutnya, Ines, monggo dibacakan pertanyaan dan langsung dijawab ya. Apa yang kamu ketahui tentang mubayyan? Mubayyan itu samar-samar nggak, Bu? Enggak, mubayyan itu tadi yang sebagai penjelasan. Kalau samar-samar itu tadi yang mujmal, itu jawabannya salah. Karena kamu jawabannya salah, maka kamu dapat punishment dari ibu ya, menghafalkan surat-surat pendek. Ibu mau kamu menghafalkan surat Al-Kausar. Untuk teman-teman semua, dengerin dulu ya, jangan ada yang ribut. Oke. Nah, itu penjelasan dari Ibu ya mengenai bab mujmal dan mubayyan. Setelah itu, Ibu pengen kalian mengerjakan di buku panduan siswa bab mujmal dan mubayyan. Di sana ada latihan soal. Nah, nanti kalian kerjakan. Nanti minggu depan kita koreksi bareng-bareng ya, biar Ibu tahu sejauh mana kalian paham mengenai bab mujmal dan mubayyan ini. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.